Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai teori tumbukan. Subbab yang pertama yaitu teori tumbukan. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu teori tumbukan, ingatkah kalian bahwa reaksi kimia terjadi ketika partikel-partikel zat yang bereaksi atau bereaksi saling bertumbukan. Nah, hasil dari partikel yang saling bertumbukan ini akan menghasilkan suatu zat baru. Nah, tetapi tumbukan yang seperti apakah yang dapat menghasilkan zat baru? Nah, zat baru dapat dihasilkan dari tumbukan yang sempurna atau tumbukan yang efektif. Lalu, bagaimanakah tumbukan efektif itu? Nah, tumbukan efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu energinya cukup dan posisinya tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas maksud dari dua syarat dari tumbukan efektif ini. Subbab yang selanjutnya yaitu energi aktivasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu energi aktivasi, perhatikanlah animasi berikut. Nah, animasi 1. Nah, pada animasi 1 disajikan sebuah bola. Nah, bola ini nanti akan ditendang. Ditendang diberikan energi agar dapat melewati puncak atau bukit. Nah, bola diberikan energi, bagaimanakah nanti? Apakah bisa melewati puncak? Nah, coba perhatikan. Nah, ternyata bola ketika ditendang dan diberikan energi belum dapat mencapai puncak. Hal ini karena apa? Nah, karena energi untuk menendang bola ini kurang besar, sehingga bola tidak dapat melewati puncak. Nah, selanjutnya coba perhatikan animasi kedua. Nah, pada animasi kedua juga disajikan sebuah bola. Bola ini nanti juga akan diberikan perlakuan yang sama seperti animasi yang pertama, yaitu bola akan ditendang, diberikan energi untuk dapat menuju puncak atau melewati puncak. Nah, coba, apakah bola ini nanti dapat melewati puncak ataukah tidak seperti pada animasi yang pertama? Nah, coba kita perhatikan. Nah, ternyata ketika bola ditendang dan diberikan energi, ternyata bola dapat melewati puncak. Hal ini karena apa? Hal tersebut karena energi untuk menendang bola ini besar. Nah, sehingga ketika bola ditendang dan diberikan energi, bola dapat melewati puncak. Nah, energi untuk dapat melewati puncak ini dinamakan dengan EA atau energi aktivasi. Nah, ketika bola ini mencapai puncak, ini dinamakan dengan keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi ini, jika energi cukup, maka bola akan dapat melewati puncak. Nah, sehingga bola dapat menggelinding ke bawah. Nah, setelah kita mengamati animasi 1 dan animasi 2, maka energi aktivasi memiliki pengertian bahwa energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, di mana semakin kecil energi aktivasi nanti, maka semakin mudah pula reaksi untuk berlangsung. Nah, selanjutnya energi aktivasi. Di sini disajikan persamaan reaksi antara gas hidrogen atau H2 yang direaksikan dengan gas oksigen atau O2 menghasilkan H2O atau air. Nah, ini terdapat kurva dari energi H2 yang direaksikan dengan O2 membentuk air atau H2O. Nah, pada bagian ini dinamakan dengan keadaan awal, karena H2 dan O2 masih belum bereaksi. Nah, sedangkan di sini dinamakan dengan kompleks teraktivasi atau keadaan transisi, di mana
Molekul H2 dan O2 saling bereaksi dan mengalami pemutusan ikatan. Tetapi, pada keadaan transisi ini zat baru masih belum dihasilkan. Nah, untuk keadaan yang terakhir yaitu keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, pada keadaan akhir ini, zat baru sudah dihasilkan. Nah, di sini terlihat bahwa H2O sudah terbentuk. Nah, pada bagian ini dinamakan dengan EA, di mana EA dapat dihitung dari selisih energi Nah, di sini dinamakan dengan EA atau energi aktivasi, di mana energi aktivasi ini dapat dihitung dari energi pada keadaan transisi dikurangi dengan energi pada keadaan awal. Nah, jadi untuk membentuk suatu reaksi harus melewati 3 keadaan ini, keadaan transisi, keadaan awal, dan keadaan akhir. Nah, selanjutnya, di sini terdapat kurva. Nah, tetapi di sini kurvanya menyajikan bahwa energi pada keadaan awal lebih besar daripada energi pada keadaan akhir. Nah, ini dinamakan dengan reaksi eksoterm. Selanjutnya, di sini juga disajikan kurva. Nah, di sini terlihat bahwa kurva ini energinya pada keadaan awal lebih kecil daripada keadaan akhir. Nah, kurva yang seperti ini dinamakan dengan reaksi endoterm. Nah, selanjutnya kita akan melihat ilustrasi dari teori tumbukan. Selanjutnya, kita akan memperhatikan ilustrasi antara nitrogen dioksida yang direaksikan dengan nitrogen dioksida. Bagaimanakah nanti tumbukannya? Apakah akan menghasilkan zat baru? Nah, coba kita perhatikan ilustrasi yang pertama. Di sini terdapat molekul nitrogen dioksida dan nitrogen dioksida. Bagaimanakah nanti? Apakah akan menghasilkan zat baru? Coba kita amati. Nah, ternyata di akhir reaksi, nitrogen dioksida dan nitrogen dioksida yang saling direaksikan masih dalam bentuk nitrogen dioksida, belum membentuk zat baru. Hal ini karena apa? Karena energi tumbukan reaksi lebih kecil daripada energi aktivasi, sehingga di akhir reaksi masih belum menghasilkan zat baru. Nah, sehingga persamaannya, ini. Nitrogen dioksida yang direaksikan dengan nitrogen dioksida masih dalam bentuk nitrogen dioksida dan nitrogen dioksida. Coba kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Pada ilustrasi kedua, ada molekul nitrogen dioksida juga yang direaksikan dengan nitrogen dioksida. Apakah akan menghasilkan zat baru? Coba kita amati. Nah, ternyata pada akhir reaksi ini dapat menghasilkan zat baru. Hal ini karena apa? Karena nitrogen dioksida dan nitrogen dioksida ini energi tumbukan reaksinya lebih besar daripada energi aktivasi. Sehingga di akhir reaksi ini dapat membentuk zat baru. Sehingga reaksi nitrogen dioksida yang direaksikan dengan nitrogen dioksida akan menghasilkan N2O4 atau dinitrogen tetraoksida. Coba kita amati pada percobaan yang ketiga, apakah nitrogen dioksida yang direaksikan dengan nitrogen dioksida akan menghasilkan zat baru? Ternyata pada percobaan ketiga, nitrogen dioksida yang direaksikan dengan nitrogen dioksida tidak dapat menghasilkan zat baru. Hal ini karena apa? Karena posisi untuk tumbukannya ini tidak tepat. Walaupun energi tumbukan reaksinya lebih besar daripada energi aktivasi.
sehingga di akhir reaksi tidak menghasilkan zat baru. Sehingga persamaan reaksi untuk nitrogen dioksida dan nitrogen dioksida pada percobaan ketiga masih dalam bentuk nitrogen dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, di sini disajikan ilustrasi 1, yaitu gas iodin direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, di sini masih belum menghasilkan zat baru, yaitu gas iodin dan gas hidrogen. Nah, dari ilustrasi 1, mari kita lihat partikelnya. Di mana terdapat molekul I2 yang berwarna ungu ini ditambahkan dengan molekul H2 yang berwarna putih ini. Lalu bagaimanakah ketika molekul I2 dan molekul H2 nanti direaksikan? Nah, coba kita perhatikan. Nah, perhatikan yang ini pada saat bereaksi. Bagaimanakah yang terjadi? Hasilnya kalian tulis di ELKPD. Nah, ini saat bereaksi. Lalu, bagaimanakah hasil produknya? Mari kita lihat. Nah, ternyata hasil produknya seperti ini. Jawabannya nanti bisa kalian tulis di ELKPD. Nah, dari ilustrasi partikel ini dapat dituliskan persamaan reaksinya. Jadi, persamaan reaksi antara molekul I2 ini dan molekul H2 dapat dituliskan seperti ini. Molekul I2 atau gas iodin ditambahkan dengan gas hidrogen. Nah, di sini seperti ini. Ini maksudnya bagaimana, kalian tuliskan di ELKPD. Seperti itu. Nah, ini untuk ilustrasi yang kedua, kalian amati warnanya bagaimana. Nah, ini juga masih sama, gas iodin direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, ini menghasilkan gas iodin dan gas hidrogen. Nah, maksudnya ini apa? Nah, coba kalian tuliskan pada ELKPD juga. Nah, selanjutnya mari kita lihat partikel dari ilustrasi 2. Nah, ternyata di sini juga terdapat molekul I2 yang berwarna ungu ditambahkan dengan ini molekul H2. Lalu bagaimanakah nanti saat bereaksi? Mari kita lihat. Nah, ini coba kalian perhatikan. Nah, ternyata seperti itu. Kalian tuliskan hasilnya di ELKPD. Nanti saat bereaksi. Lalu, kalau bereaksinya seperti ini, bagaimanakah nanti hasil dari produknya? Nah, ternyata seperti ini hasil dari produk tadi. Saat bereaksi seperti ini, hasil produknya seperti ini. Nanti kalian tulis di ELKPD. Nah, lalu dari molekul I2 tadi dan molekul H2, sehingga dari ini dapat dituliskan persamaan reaksi kimianya. Nah, ternyata persamaan reaksinya seperti ini. Ada gas iodin ditambahkan dengan gas hidrogen menghasilkan ini. Nah, nanti kalian tuliskan hasilnya di ELKPD. Nah, ini juga masih sama ilustrasi yang ketiga. Gas iodin direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, menghasilkan gas iodin dan gas hidrogen. Partikelnya bagaimana? Nah, dari ilustrasi 3 tadi juga dapat kita lihat partikelnya. Nah, terdapat molekul I2 ini yang direaksikan dengan
Nah, molekul H2. Bagaimanakah ini nanti saat bereaksi antara molekul I2 dan molekul H2? Coba kita lihat. Nah, coba kalian perhatikan. Nanti hasilnya kalian tuliskan di ELKPD. Coba kalian perhatikan. Nah, ternyata seperti itu. Lalu, saat reaksi seperti ini, bagaimanakah nanti hasil produknya? Nah, ini hasil produk atau hasil reaksi. Kalian perhatikan. Nah, ternyata seperti itu. Hasilnya kalian dituliskan di ELKPD. Nah, dari molekul I2 dan molekul H2 tadi direaksikan sehingga dapat dituliskan persamaan reaksinya seperti ini. Nah, ini persamaan reaksinya. Tadi molekul I2 di sini dituliskan I2 dalam bentuk gas ditambah dengan molekul H2. Nah, ini ditulis H2 dalam bentuk gas menghasilkan ini. Nah, seperti itu. Nah, ilustrasi yang terakhir, nah di sini ada gas iodin atau I2 direaksikan dengan gas hidrogen atau H2 menghasilkan gas asam iodida atau HI. Nah, sekarang kalian lihat ilustrasi 4 partikelnya. Nah, masih sama molekul I2 yang direaksikan dengan molekul H2. Ini bagaimanakah nanti saat bereaksi? Coba kalian amati. Nah, ini saat bereaksi. Coba diamati bersama. Nah, seperti ini. Molekul I2 dan molekul H2 bertumbukan seperti ini. Lalu bagaimanakah hasil dari reaksinya atau produknya? Coba kita amati. Nah, ini hasil reaksi. Coba bagaimanakah pergerakan partikelnya? Nah, ternyata seperti ini hasilnya. Lalu, dari molekul I2 dan molekul H2 tadi ditambahkan, bisa dituliskan persamaan reaksinya. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. I2 dalam bentuk gas ditambahkan dengan H2 dalam bentuk gas. Menghasilkan, nah ini. Bagaimanakah maksudnya? Kalian tuliskan di ELKPD. Pada teori tumbukan, jangan lupa hasil dari Ayo Mengamati kalian tuliskan di ELKPD. Oke, sampai jumpa di belajar selanjutnya.